Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min sulalatin min tin faja'alahu fi ahsani taqwim wa faddalahu ala sairil mahlukin wa asjada lahu malaikatahul muqarrabin wa karramahu bil aqli allati yubatilu sakahu bil yakin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnan nutfata 'alaqah fa khalaqnal 'alaqah mudghah fa khalaqnal mudghah idhama fa qasawnal idhama lahma thumma ansa'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafal mautu wa'idun ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faya ayuhan nas usikum ibadallah wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmat, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Nikmat lahir, alhamdulillah, kita diberikan nikmat panjang umur, kesehatan yang baik. Dan untuk memperdalam akan hal ini, mari kita lihat saudara kita yang telah berada di liang kubur dan saudara kita yang berbaring di sakit di rumah sakit. Nikmat batin, alhamdulillah, kita diberikan nikmat yang terbesar, yaitu nikmat iman dan Islam. Iman yang selalu mengawal kita dimanapun kita berada, dan iman selalu menjaga kita dimanapun juga kita berada. Maka berbahagialah orang yang selalu dikawal dengan imannya, dan binasalah orang yang tidak dikawal dengan imannya, terlebih lagi kalau dikawal dengan hawa nafsunya. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang berbahagia, mari pada kesempatan yang berbahagia ini kita koreksi diri kita. Kita sadari diri kita, dari mana asal kita dan kemana kita akan kembali. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat 23 ayat 12, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Dalam pengertian bahwa semua tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas tanah ini pasti menghisap sari-sari yang ada di tanah, kemudian tumbuh menjadi padi, kemudian tumbuh menjadi jagung, kemudian tumbuh menjadi buah-buahan. Itu semua dimakan oleh manusia. Semua makan ini dicerna dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat luar biasa. Allah menciptakan yang namanya perut yang begitu istimewa dan serba otomatis. Tidak perlu kita bertanya, wah ini mengandung vitamin apa, daging ini mengandung vitamin apa. Asalkan halal, Allah halalkan, silahkan dimakan itu semua. Setelah makan itu dimasukkan ke dalam mulut, dihancurkan oleh gigi kita, masuk ke dalam perut yang pertama, lalu perut tersebut memproduksi vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita, mulai dari vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E dan seterusnya.
Vitamin ini dibutuhkan agar tubuh kita sehat. Oleh sebab itu, makanlah makanan yang halal agar darah yang beredar dalam tubuh itu darah bersih dan tidak kotor. Tapi kalau yang dimakan dari makanan yang dihasilkan dari hasil dan perbuatan yang haram, maka darah yang mengalir ke seluruh tubuh adalah darah haram, sehingga mengalir ke panca indera. Panca inderanya menjadi rusak karena kotor dari perbuatannya. Misalnya, katakanlah kalau yang dimakan dari hasil korupsi kemudian menjadi darah yang mengalir ke otak adalah darah korupsi. Pikirannya selalu berpikir korupsi, matanya mata korupsi, telinganya telinga korupsi, kakinya kaki korupsi, dan tangannya tangan korupsi. Maka oleh karena itu Imam Al-Ghazali berwasiat, janganlah kita makan dari barang yang haram agar darah kita bersih, panca indera kita bersih, otak kita bersih, dan hati kita bersih. Yang kedua, perut ini memproduksi yang namanya sperma yang bakal menjadi keturunan kita semua. Imam Al-Ghazali berkata, bagaimana kita akan mempunyai anak yang solih kalau yang dimakan orang tuanya dari hasil dan barang yang haram? Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan sperma, sebagaimana dalam ayat selanjutnya, summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh dalam rahim, dan sperma tersebut tumbuh dan berkembang sebagaimana ayat selanjutnya, summa khalaqnan nutfata 'alaqah fa khalaqnal 'alaqah mudghah wa khalaqal mudghah idhama fa kasawna al-idhama lahma summa ansa'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah pencipta yang paling baik. Setelah 4 bulan Allah ciptakan makhluk yang berbentuk lain, yaitu manusia yang sempurna. Ada kakinya, ada tangannya, ada kepalanya. Itulah proses penciptaan manusia. Dan ayat ini yang mengagumkan dunia ilmiah. Seorang ahli kandungan di Amerika Serikat yang bernama Profesor Dr. Ed Elmore kagum dengan ayat ini. Dia berkata, dari mana Muhammad kok bisa tahu tentang perkembangan sperma yang ada dalam rahim seorang ibu? Padahal waktu itu tidak ada alat medis, ronsen belum ada, USG belum ada untuk mendeteksi perkembangan sperma itu. Dari mana Muhammad kok bisa tahu? Dan ini sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern tentang janin yang mengagumkan dunia barat itu, sehingga mereka diantaranya yakin bahwa Al-Quran ini bukan buatan Nabi Muhammad, tapi Al-Quran ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab pengetahuan pada abad ke-7 tentu tidak mungkin mengenal perkembangan sperma dalam rahim seorang ibu, tetapi Al-Quran 1400 tahun yang lalu mampu menyampaikan perkembangan sperma dalam rahim ibu. Lengkaplah 9 bulan, sempurnalah 9 bulan dalam kandungan, lahirlah ke dunia ini. Kemudian Allah memberikan segala nikmat kepada manusia, tetapi kadang manusia diibaratkan kacang lupa kulitnya. Setelah lahir, tumbuh dan berkembang. Ada yang bergerak di berbagai bidang, ada yang bergerak di bidang bisnis sehingga Allah kasih nikmat menjadi konglomerat, ada yang berkembang di bidang politik, Allah kasih nikmat menjadi lurah, menjadi camat, wali kota, bupati, gubernur, menteri, dan seterusnya. Allah kasih nikmat menjadi pertanian, memiliki lahan yang sangat besar, yang bergerak bidang industri, memiliki puluhan pabrik yang banyak. Kadang-kadang saudara, mereka yang tidak disertai dengan iman menjadi sombong dan bangga. Sombong dan bangga dengan kekayaannya, sombong dan bangga dengan kedudukannya, sombong dan bangga dengan kecerdasannya. Itu semua ibaratkan kacang lupa kulitnya.
Dia tidak tahu bahwa semua kenikmatan yang ada pada dirinya itu datang dari Allah, dan itu sebagai ujian dari Allah. Dan sadarilah, semua kenikmatan itu nanti akan dipertanyakan, sebagaimana firman Allah surat 102 ayat 8, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megah dunia itu. Hadirin yang berbahagia, kenikmatan yang Allah berikan, kenikmatan panca indera yang kita miliki, mata yang kita miliki, telinga yang kita miliki, pikiran yang kita miliki, itu semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Maka hendaklah kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah dipergunakan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, yang bergerak di bidang politik sehingga menjadi pejabat pemerintah, syukurilah jabatannya itu untuk menegakkan kebenaran, untuk menegakkan keadilan, untuk mensejahterakan rakyatnya. Maka pergunakan jabatan itu untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya, jabatan dan kedudukannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi, mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya, melampiaskan hawa nafsunya, menindas masyarakat. Na'udzubillah min dzalik. Yang bergerak di bidang bisnis dengan puluhan pabrik yang dimiliki dan kekayaan yang melimpah, carilah dengan itu ridwan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kekayaan menentang dan menolak hukum Allah. Lihatlah anak yatim, lihatlah anak fakir miskin sebagai jalan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki ilmu yang sangat luas dengan ilmu yang dimiliki dan gelar yang disandang, bukan untuk disombongkan, tapi carilah ridho Allah. Perangilah kebodohan, kemiskinan, agar masyarakat menjadi cerdas. Masyarakat yang cerdas dan ilmu yang dimiliki, tidak mudah mereka ditipu dan tertipu. Hadirin yang berbahagia, kemudian sadarilah, karena itu semua akan ditinggalkan di dunia fana ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat 23 ayat 15, "Summa innakum ba'da dzalika lamayitun." Kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kafal mautu wa'idhon." Cukuplah kematian itu sebagai penasihat. Penasihat yang paling tepat adalah mati. Mari kita sadari, yang bergerak di bidang-bidang tadi, menjadi RI 1, menteri, gubernur, bupati dan lain-lainnya, kalau malaikat Israel pencabut nyawa telah datang, semua yang kita banggakan, semua yang kita banggakan tadi pasal itu tidak bermakna apa-apa. Dan ternyata permainan sudah selesai. Apa yang kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ketika ingin meraih jabatan, apakah kita pernah menjelek-jelekkan orang lain, memfitnah orang lain, menjatuhkan orang lain agar masyarakat menganggap kita orang baik? Pernahkah kita mengobrol janji pada masyarakat yang tidak kita tepati? Ingatlah, sadarilah, kalau malaikat Israel telah datang, itu semua tidak berarti apa-apa, dan permainan sudah selesai. Apa yang kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, ternyata yang dapat menolong kita nanti di akhirat dan dapat kita banggakan adalah amal solih, ibadah kita, sholat kita, zakat kita, puasa kita, dan akhlak kita. Oleh sebab itu, boleh kita mencintai harta, boleh kita mencintai keluarga, boleh kita mencintai jabatan, tetapi yang paling pantas kita cintai adalah amal soleh. Segala yang kita cintai, ketika sakaratul maut pasti mereka akan meninggalkan kita, paling cuma menggantarkan ke kuburan. Setelah itu selesai, kita ditinggalkan sendirian di liang kubur, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu orang-orang yang ada di liang kubur tersebut. Maka amal solihlah
yang nanti akan mengantarkan kita ke pintu surga. Ketika kita melangkah kaki ke pintu surga, maka amal soleh berkata, cukuplah saya mengantarkanmu dari dunia masuk ke liang kubur, ke akhirat sampai engkau masuk surga, maka diamlah engkau di surga. Itulah amal soleh. Oleh karena itu, Allah yang telah memberikan kita umur panjang, cintailah amal soleh dan menyadari bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Allah SWT berfirman, fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Hadirin yang berbahagia, maka oleh karena itu kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kita pergunakan untuk mencintai amal soleh, sehingga nanti kita di hadapan Allah didampingi oleh amal soleh dan selamat dari api siksa api neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha waf'alul khairat wajtanibu anis sayyiat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala tabi'in wa ala tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin warḍa anna wa anhum bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ummatasina Muhammad, Allahumma aslih ummatasina Muhammad, Allahumma arham ummatasina Muhammad, Allahumma ansur man nasatin wahdul man khadalal muslimin. Allahumma aslih qulubana wa azil uyubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bit taqwa wa jma' lana khairal akhirati wal ula warzuqna ta'ataka ma abqaitana. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum wa shkuruhu yatikum wa dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.